Ya, shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, selamat malam. Ya, seberapa kita sudah hadir, saya percaya bahwa uh, dalam situasi hari-hari ini rasanya tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita banyak berdoa. Ya, oleh karena itu Connect at Home diadakan hari Minggu. Yang pertama adalah untuk mengganti ibadah Minggu. Ya, mungkin ada banyak di antara kita yang mungkin lewat YouTube kurang engage, kurang kena begitu. Jadi saya tetap akan adakan selama ibadah online ini berlangsung. Selama onsite belum bisa dilaksanakan, jadi kita Connect at Home pindah dari Selasa ke hari Minggu dan diadakan setiap minggu. Dan sebelum kita mulai sebentar, saya ingin membacakan satu ayat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, tetaplah berdoa, ya. Di dalam bahasa Inggris di situ adalah dikatakan bahwa tetaplah berdoa adalah gigih dan tekun. Dalam situasi yang seperti saat ini, saya rasa kita harus lebih banyak berdoa, tekun berdoa, dan juga kita untuk gigih di dalam doa-doa kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari malam hari ini saya ajak kita semua untuk berdoa. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama menghadap Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk semua anugerah kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Tuhan, malam hari ini kami berkumpul bersama-sama. Kami minta kuasa hadir bagi kami. Kami berdoa seberapa kami yang ada, Tuhan, kami mau bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Bukan hanya menikmati, tapi kami mau membawa hidup kami, Tuhan, membawa keluarga kami, membawa gereja kami, kota kami, bahkan bangsa kami. Hari-hari ini Tuhan, di mana bangsa kami sedang menghadapi suatu bencana besar, Tuhan, kami berdoa. Tuhan, tolong kami nggak bisa melakukan banyak hal yang lain selain berdoa. Oleh karena itu, hadirlah malam hari ini bagi setiap kami. Nyatakanlah kuasa-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, ini doa kami dan kerinduan kami. Berkati kami semua yang sudah hadir, kuasa Tuhan melawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, Kau seruan hatiku, Bapa, Kau lepaskan bersama-sama malam hari ini naikkan menjadi doa kita. Seruan hatiku, Bapa, Kau lepaskan
mulia, Kau hadir di sini. Hidup hati menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Darah yang mengalir menjadi kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Yang percaya katakan, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sembah Yesus, haleluya. Mengalir kuasa-Mu, menyembuhkan, membebaskan, haleluya. Mari sembah Dia, sembah Tuhan Yesus. Shiria lala bakana lala sandaramu. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu, hira bakanara, syanara basande. Mengalir kuasa-Mu, kami perlu kuasa-Mu. Mengalirlah kuasa dari tempat tinggi, memenuhi kami. Sande, haleluya. Maria berbahasa, di masa-masa
kegelisahan, penuh dengan ketakutan ini, mari kita bersandar kepada kuasa dari Maha Tinggi. Di tengah keadaan yang tidak menentu ini, di tengah krisis ini, mari saudara kita lebih lagi bergantung kepada Tuhan, sumber pembebasan, sumber kesembuhan bagi setiap kita semua. Ayo kita berdoa. Kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Pelan-pelan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. There is a miracle when you believe it's on your head. Touch His presence once again. Oh, what a joy I found, dancing in the rain. You heal my pain. I'm covered by Your grace, forever Jesus reigns. There is a miracle
dancing in the rain, you heal my pain. I'm covered by your grace, forever Jesus reign. Yang percaya, there is the miracle when you believe to touch your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I find, dancing in the rain, you heal my pain. I'm covered by your grace, forever Jesus reign. There is something when you believe, reach out your hand, His presence once again. What a joy I found, dancing in the rain, you heal my pain. I'm covered by your grace, forever Jesus reign. It's a new day, but prayer is not in vain. God is here with us, His promises remain. We are in every step we take. Don't you give up now, hold on to your faith. Every day, I'm building up faith. God is here with us, His promises remain. We are stronger with every step we take. Don't you give up now, hold on to your faith. There is a miracle when you believe, reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I find, dancing in the rain, you heal my pain. I'm covered by your grace, forever Jesus reign. Yang percaya katakan, there is a miracle when you believe, reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I found, dancing in the rain, you healed my pain. I'm covered by your grace, forever Jesus reign. Jesus reign, forever Jesus reign, forever Jesus Yesus
tiada seperti Engkau. Sebab Kau bisa perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami dan Engkau tetap dahsyat untuk selama-lamanya bagi kami, Tuhan. Malam hari ini kerinduan kami. Kami nyatakan bahwa Engkau Allah yang besar bagi kami. Malam hari ini kami nyatakan Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Kami tidak perlu takut dengan apa yang terjadi, karena Engkau Allah yang berkuasa melindungi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami hari-hari ini untuk semakin melekat kepada Tuhan. Ajar kami semakin mengerti apa menjadi rencana Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk orang-orang yang sakit hari-hari ini Tuhan. Orang-orang yang terpapar COVID-19 khususnya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan. Tuhan berkati bangsa ini, Tuhan sayangi bangsa ini, Tuhan hindari bangsa ini dari kehancuran, hindari bangsa ini Tuhan dari bencana yang lebih besar lagi. Tuhan, kami berdoa, kami minta Tuhan, mari belas kasihan turun atas bangsa ini. Ampuni bangsa ini Tuhan. Kalau bangsa ini mungkin banyak orang-orang di negara ini Tuhan yang mendukakan hati Tuhan, ampuni Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sayangi Indonesia, selamatkan Indonesia hari-hari ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati bangsa ini. Mereka yang sakit Tuhan, kami berdoa belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Tuhan, kami berdoa kesembuhan mengalir atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua situasi yang ada. Tuhan juga berikan kemampuan bagi pemerintahan negeri ini untuk bisa memulihkan segala sesuatunya. Tuhan, tolong sekali lagi kami perlu campur tangan Tuhan. Kami perlu Tuhan hadir atas bangsa ini. Kami perlu
Engkau atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah, kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami mau diingatkan kebenaran firman Tuhan, sedikit kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Sekali lagi, kami mau melekat kepada Tuhan. Kalau sumber kekuatan dan sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama setiap kita katakan, amin. Baik, untuk saudara dikasih Tuhan, malam hari ini beberapa kita yang hadir, saudara, saya akan sekali lagi mengingatkan bahwa Connect at Home seperti malam hari ini ada untuk supaya kita bisa ibadah ya saudara ya. Selama ibadah onsite belum bisa dijalankan kembali, juga banyak teman-teman juga mungkin nggak terlalu bisa ngikutin YouTube, jadi mungkin mudah-mudahan ibadah Connect at Home ini juga bisa setidaknya membuat kita tetap ingat Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan setiap kita. Nah, saudara, seperti yang kita tahu, kita ada di dalam sebuah situasi yang nggak baik gitu ya, saudara ya. Kita dalam situasi kritis, bangsa ini dalam situasi yang sangat darurat. Oleh karena itu, saya rindu bahwa setiap kita membawa hati kita untuk berdoa, ya bukan hanya untuk keselamatan kita, tapi juga untuk keselamatan bangsa ini, saudara. Nah, saya hanya diingatkan dalam beberapa waktu terakhir, saudara, di dalam masa-masa seperti ini bahwa yang iblis lakukan adalah dia selalu ingin supaya kita semua mengalami kehancuran. Ya, iblis bukan hanya ingin kita mengalami sakit, yang pasti memang saya percaya semua sakit penyakit termasuk COVID ini adalah dari si jahat, saudara. Karena Tuhan nggak pernah merancangkan hal-hal yang buruk, saudara ya. Tetapi ada satu hal yang saya tahu bahwa yang iblis ingin ambil dari kita adalah yang namanya damai sejahtera. Ya, karena saudara, orang yang nggak punya damai sejahtera itu adalah orang-orang yang gampang terombang-ambing, dan akhirnya orang-orang inilah yang menjadi korban terbesar, bahkan lebih besar daripada COVID yang kena COVID-nya, saudara. Nah, inilah yang mesti kita hati-hati, saudara, hari-hari ini ya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, saudara, kalau kita perhatikan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, ya, ayat yang ke-7, ke-6 saya mulai, ya, atau saya mulai dari ayat yang ke-5 ya, saudara. Saya akan mulai dari ayat yang ke-5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Perhatikan, ayat 7 ini berkaitan sekali dengan ayat yang ke-8, saudara ya. Di situ bersadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, saudara, iblis diumpamakan di ayat ini sebagai singa yang mengaum dan mencari kesempatan untuk menghancurkan, ya, mencari orang yang dapat ditelannya, kalau di sini dikatakan, kalau bahasa saya untuk menghancurkan kita. Tapi kenapa, saudara, iblis apa korelasinya antara ayat 7 dengan ayat ke-8 dan ayat ke-9? Nah, ayat ke-8 dikatakan hati-hati, ya, iblis itu berkeliling nih sekarang. Dia sedang mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Nah, siapa orang-orang yang dapat ditelannya? Orang-orang yang ada di ayat 7, saudara. Orang-orang yang khawatir. Orang-orang yang takut. Saudara, siapa yang nggak takut hari-hari ini? Semua kita takut. Setuju ya, saudara? Semua kita khawatir. Ya, ada begitu banyak orang yang terpapar COVID, ya, baik COVID dan kalau ditanya kadang-kadang kena dari mana? Nggak ada yang tahu. Kena dari siapa?
bingung saudara gitu, ada yang bingung nggak tahu kena dari mana, ada yang kena dari pembantu, ada yang kena dari tetangga dan sebagainya sebagainya. Jadi dan akhirnya waktu kita khawatir saudara, kekhawatiran itu melingkupi kita, menguasai kita. Tuhan Yesus bahkan di Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 nggak usah dibaca saudara, saya hanya akan mengingatkan saja. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Di situ Tuhan Yesus mengingatkan kita semua untuk jangan khawatir, ya. Ada 4 kali Tuhan Yesus berkata, "Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, dan jangan khawatir." Karena kenapa satu perikop itu khusus Tuhan bicara kekhawatiran? Karena kekhawatiran itu memang wajar sebagai manusia, saudara. Tetapi waktu kita dikuasai ketakutan dan kekhawatiran, akhirnya kita menjadi orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Ya, orang yang khawatir adalah orang yang nggak percaya Tuhan sebenarnya. Dalam satu Petrus pasal 5 ayat yang ke eh, 7, saudara, yang tadi dikatakan bahwa serahkanlah kekhawatiranmu, ya, sebab Tuhan yang akan memelihara kita. Nah, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan memelihara kita. Tetapi kita yang terlalu khawatir dengan situasi, akhirnya tanpa sadar kekhawatiran itu yang merusak kita. Ya, bahkan di dalam Matius 6 ayat yang ke-31, di situ dikatakan, ayat 32 mungkin, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan, maaf saudara, saya salah, eh, ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di padang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya. Nah, jadi saudara, kenapa kita perlu untuk aware dengan yang namanya kekhawatiran dan ketakutan ini? Karena orang yang khawatir berlebihan akhirnya meninggalkan percayanya sama Tuhan. Tanpa sadar mereka akhirnya nggak percaya dengan yang namanya kedaulatan Tuhan. Mereka nggak percaya dengan yang namanya penyertaan Tuhan. Mereka nggak percaya dengan yang namanya bahwa Tuhan melihara mereka. Saudara percaya bahwa Tuhan masih memelihara kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Ya, sekalipun mungkin ada hal yang buruk terjadi, percayalah bahwa semua mendatangkan kebaikan. Nah, hari-hari ini kita dipaksa untuk belajar untuk melawan. Tadi di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9 dikatakan lawan si iblis itu. Lawan rasa takut itu, lawan rasa kekhawatiran itu. Sekali lagi, ini bukan berarti kita untuk mentang-mentang berani terus kita keluar nggak pakai masker atau sebagainya, bukan seperti itu saudara. Tapi ini bicara sikap hati kita. Ayo jangan dikuasai ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Saya mencatat dari beberapa literatur yang saya baca, baik koran ataupun yang lain, di sini dikatakan begini. Kekhawatiran dan ketakutan selama masa pandemi COVID ini, yang pertama itu merusak nalar, merusak logika. Kadang-kadang tanpa sadar rasa takut membuat logika kita itu jadi merusak ya saudara ya, ya merusak nalar kita. Yang kedua dikatakan merusak percaya diri kita, ya. Merusak percaya diri kita menjadi orang-orang yang nggak percaya diri, saudara. Kita takut untuk menghadapi apapun juga. Yang ketiga dikatakan memunculkan self center yang ekstrim. Muncullah orang-orang yang egois berlebihan, ekstrim. Ya semua orang juga ada egonya, saudara. Tapi ini muncul ego yang ekstrim. Nah, kemudian rasa takut dan kekhawatiran berlebihan ini yang terakhir itu membuat stres, depresi. Dan ternyata stres dan depresi adalah musuh COVID nomor satu. Yang dihantam COVID pertama kali itu adalah panik, saudara. Stres, depresi, akhirnya imunnya turun. Waktu imunnya nggak bisa melawan, saudara, itulah pada ujungnya terjadi yang namanya kematian. Mungkin kita yang nggak sakit, saudara. Tapi kalau kita dihantui oleh yang namanya stres dan depresi, tanpa sadar, kita akan menjadi orang-orang yang sakit dan pada ujungnya kita pun mengalami penderitaan-penderitaan. Oleh karena itu, saudara, saya hanya mengingatkan, ya, Connect at Home malam hari ini saya berharap tidak menjadi sebuah kewajiban atau hanya karena, oh daripada Pisat nggak ada kerjaan, kita buat Connect at Home. Saya bukan pengen seperti itu, saudara. Tapi saya ingin sebenarnya Connect at Home itu adalah tempat di mana kita saling mengingatkan. Ya, khususnya saya untuk mengingatkan kita semua. Saya berharap teman-teman juga yang hadir malam hari ini bisa mengingatkan teman-teman yang lain untuk mungkin minggu depan bisa hadir.
ya karena mungkin pengumuman mendadak dan sebagainya, tapi yuk ajak siapapun juga untuk terlibat dalam Connect at Home ini, bukan supaya jumlahnya banyak, partisipannya banyak. Saudara mau partisipannya 1000 juga untuk apa sih? Nggak ada apa artinya, saudara. Tapi yang penting adalah yuk kita sama-sama bersekutu, saling diingatkan, karena yang iblis ingin ambil dari kita adalah damai sejahtera. Yang iblis ingin ambil dari kita rasa takut. Dan kalau kita diingatkan oleh firman Tuhan seperti malam hari ini, saya percaya mungkin kita nggak langsung lepas dari rasa takut, ya. Tapi kita belajar untuk pelan-pelan mempercayakan diri kita lebih lagi kepada Tuhan. Kita diingatkan terus, ya saudara, ya. Kita diingatkan terus-menerus, kita diingatkan untuk ayo lebih percaya kepada Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang berharap kepadanya. Saudara, nggak ada lagi yang kita harapkan hari-hari ini selain Tuhan. Nggak bisa siapapun juga yang bisa memegang yang kita pegang selain Tuhan. Tuhanlah yang akan menyertai, memberkati kita. Ya, kalau sekalipun mungkin usaha kita, pekerjaan kita terhambat, ekonomi kita terhambat, tapi saya percaya saudara, Tuhan adalah sumber segala berkat bagi kehidupan kita. Mungkin satu jalan tertutup, tapi Tuhan bisa buka jalan yang lain. Masalahnya, ayo kita bersandar kepada Tuhan. Ayo kita mulai melihat, jangan dikuasai keadaan, kita hanya sekedar mengeluh, takut, khawatir, tapi mulai percaya bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan pasti ada jalan keluar bagi hidup kita. Bagi yang sakit atau bagi saudara yang keluarganya, kerabatnya ada yang sakit, saudara, yang diperlukan adalah pendampingan, yang diperlukan adalah memberikan semangat, memberikan kekuatan supaya mereka tidak sendiri, saudara. Karena yang paling ditakuti oleh penderita COVID adalah waktu mereka akan sendiri diisolasi dan mereka akan mengalami pikiran jeleknya adalah mati pun mereka nggak ada yang menemani, saudara. Tapi ayo kita semua, siapapun, kalau ada keluarga kita, kita belajar untuk menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nah, jadi itu yang saya ingin ingatkan malam hari ini, saudara, ya. Jadi saya ingin itu kita lebih banyak berdoa. Mungkin kalau minggu depan ada teman-teman saudara juga yang sakit, ya, ataupun ada beban doa, bisa dimasukkan, saudara. Kita juga berdoa untuk mereka yang sakit, supaya kita bisa berdoa bersama-sama. Nah, saya juga sekalian sebelum kita akhiri malam hari ini, saudara, mengumumkan bahwa karena saya di Rayon 2, saudara, selain saya mengembalakan di Pisat, di Rayon 2 saya juga membawahi pelayanan jemaat, ya, membawahi tim rumah sakit, atau membawahi juga pelayanan doa kesembuhan dan sebagainya, ya, termasuk healing worship online, saudara, yang setiap hari Rabu ada di YouTube, itu di bawah pengawasan saya juga. Nah, oleh karena itu gereja juga mengambil inisiatif untuk membuat menara doa khusus ini, saudara. Jadi untuk saudara-saudara yang mungkin kalau ada teman-teman atau kerabat atau keluarga yang terkena COVID, bisa diajak, saudara, untuk terlibat di dalam menara doa setiap Senin, Selasa, Kamis, Sabtu, saudara, jam 8 malam, ya. Nanti kalau mungkin pengumumannya nanti bisa dilihat di grup Pisat Center, saudara, ya. Nanti dia akan diumumkan. Tetapi kalau ada, saudara, karena ya sebagai gereja saya merasa bahwa nggak ada lagi yang bisa dikerjakan, saudara, selain kita berdoa, khususnya untuk mereka yang sakit, ya. Kita juga berdoa untuk ekonomi, berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Jadi bisa di-share, bisa berikan ke orang-orang yang membutuhkan. Kita hari-hari ini akan lebih banyak berdoa, hari-hari ini lebih banyak mencari wajah Tuhan, karena itu yang bisa kita lakukan di masa penuh dengan krisis ini, saudara. Saya berharap saudara tetap menjaga kesehatan, menjaga diri saudara masing-masing, ya, dan jaga keluarga masing-masing. Dan saya berdoa Tuhan menjaga, memelihara kita semua, memberi kesehatan bagi kita semua, keluarga kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, bab Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
percaya menanti kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mari sekali lagi katakan, kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi, kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang menjagai kami hari-hari ini. Dalam situasi yang sangat menakutkan ini, kami tetap mau belajar percaya, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Bukan mengandalkan orang lain, bukan mengandalkan siapapun juga, bukan mengandalkan kekayaan kami, tapi mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang dapat meluputkan kami, Tuhan yang dapat membebaskan kami, Tuhan yang akan memberi perlindungan, Tuhan yang akan menjadi kota benteng bagi kami. Tuhan, terima kasih, berkati anak-anak-Mu yang hadir. Tuhan sertai, Tuhan, keluarga demi keluarga, Tuhan sertai, lindungi hari-hari ini, Tuhan. Jauhkan setiap kami dari virus COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang masalah ekonomi, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah kebaikan-Mu. Kumpulkan kami kembali Tuhan minggu depan. Kami juga berdoa teman-teman kami yang lain bisa hadir untuk sama-sama saling dikuatkan Tuhan, untuk sama-sama belajar, untuk kami terus memandang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati pemimpin rohani kami, Pak Niko, 3 wakil gembala Rayon 2, Tuhan sertai hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan. Sebentar kami akan akhiri Zoom ini, Tuhan sertai berkati kami. Mari saudara, buka hati kita, angkat kedua tangan kita, dan saatnya terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, putranya yang tunggal, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Terima kasih saudara, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.